pernah berpikir begini? Kenapa negara bilang ekonomi stabil, tapi dompet kita justru makin tipis? Kenapa uang katanya beredar, tapi di warung-warung sepi? Dan kenapa kredit tersedia, tapi orang takut meminjam? Jawabannya bukan karena rakyat malas, bukan karena UMKM tidak kreatif. Masalahnya ada pada cara negara membaca ekonomi. Hari ini sebagian elit masih percaya satu hal. Kalau pasar dibiarkan bekerja, semuanya akan beres dengan sendirinya. Nama yang mewakili cara berpikir itu jelas ya Menteri Purbaya. Dan di belakangnya ada satu ide lama yang masih dijadikan pegangan oleh Purbaya, yakni Milton Friedman. Jadi kita ambil kebijakan pindahkan uang pemerintah dari bank sentral ke perbankan. Itu dasarnya dari ini sebenarnya entah saya tahu atau entah saya pakai aja. Pokoknya saya pakai biar keren. Saya pakai itu pengetahuan pemenang Nobel Milton Friedman. Saya suka bukunya dia, saya pakai papernya dia karena masuk akal dan bisa menjelaskan apa yang terjadi di ekonomi kita tahun 1998, kegagalan kita seperti apa. Saya juga baca bukunya Bernanke untuk dia menjelaskan krisis Great Depression. Jadi ininya adalah dari Friedman yang paling gampang dimengerti adalah bahwa kalau kita lihat kebijakan moneter longgar apa ketat, bukan dari laju bukan dari bunga. Anda harus lihat dari laju pertumbuhan uang, disebutkan di situ base money. Kalau di sini primary money M0 lah itu. Masalahnya dunia sudah berubah, tapi kebijakan kita belum. Purbaya bukan orang sembarangan, ia teknokrat, terlatih, tenang, berpikir dengan angka, dan justru sebenarnya disitulah persoalannya. Karena cara berpikir itu berangkat dari satu keyakinan lama. Pasar tahu apa yang terbaik. Negara cukup menjaga agar sistem tidak runtuh. Selebihnya biarkan mekanisme pasar bekerja. Itu bukan asumsi kosong. Itu inti dari pemikiran Milton Friedman. Teorinya sederhana dan terdengar logis. Jaga stabilitas, lindungi sektor keuangan, dan uang akan mengalir ke bawah. Masalahnya yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Uang berhenti di atas, risiko diturunkan ke bawah. Ketika keputusan ratusan triliun diambil, narasinya selalu sama. Ini demi stabilitas. Ini agar tidak terjadi kepanikan. Ini untuk menjaga sistem. Tidak salah secara teori, tapi teori tidak pernah antri kredit. Teori tidak menunggu pembeli di kios. Teori tidak menanggung cicilan bulanan. Di lapangan, ceritanya berbeda. UMKM bukan tidak mau berkembang. Mereka takut. Takut pasar tidak bergerak, takut bunga naik, takut ketika gagal, negara tidak benar-benar hadir. Dan ketakutan itu tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari ketidakpastian yang dibiarkan terlalu lama. Yang menarik, dunia justru sudah membaca situasi ini dengan cara yang berbeda. Amerika yang dulu paling keras mengkhotbahkan pasar bebas, hari ini justru rajin memberi subsidi, proteksi industri, bahkan mencetak uang tanpa banyak debat moral. Eropa ya pastinya mengikuti. Tiongkok sejak awal memang tidak pernah percaya pasar bebas sepenuhnya. Artinya jelas, negara-negara besar sadar pasar tidak bisa dibiarkan sendirian di masa krisis. Namun sebagian elit kita masih bersikap seolah ini hanya badai kecil. Seolah 3 bulan lagi semuanya akan normal. Padahal ini bukan soal waktu pendek. Ini perubahan struktur global. Dan perubahan struktur tidak bisa dihadapi dengan teori lama. Di titik inilah kritik terhadap Purbaya menjadi penting. Bukan soal personal, bukan soal niat, tapi soal ideologi kebijakan. Ketika negara terlalu percaya pada pasar, negara mulai kehilangan kepekaan. Ketika angka lebih dipercaya daripada cerita rakyat, kebijakan kehilangan konteks sosialnya.
Pasar tidak punya empati. Pasar tidak mengenal rasa takut. Pasar tidak menanggung keresahan sosial. Dan jika negara terus berdiri di belakang pasar, bukan di depan rakyat, maka masalahnya bukan lagi ekonomi semata. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat. Karena sejarah selalu menunjukkan satu hal. Krisis terbesar bukan saat angka runtuh, melainkan saat rakyat merasa ditinggalkan. Dan di dunia yang sudah berubah, bertahan pada Milton Friedman bukan lagi pilihan netral. Ini adalah pilihan politik dengan konsekuensi sosial yang sangat nyata.